Bayangan senja menggantung malas di atas laut Batam. Ombak pelan memukul tiang-tiang kayu dermaga pribadi yang menjorok dari sebuah rumah mewah berwarna putih gading. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti villa tempat bulan madu. Pagar besi berpola bunga, taman tropis yang dirawat dengan teliti, dan speedboat putih mengilap terparkir rapi di sisi dermaga. Tak ada yang mengira bahwa di balik keindahan itu tersembunyi luka puluhan perempuan muda dari pelosok Indonesia. Pria bernama Raymond Tan, warga negara Malaysia berusia 34 tahun, berdiri di ujung dermaga. Wajahnya bersih, senyum kecil menggantung di bibir. Matanya menatap lurus ke horizon, ke perahu-perahu kecil yang mulai kembali ke pelabuhan saat matahari menyentuh garis laut. Ia tampak seperti pebisnis sukses yang menikmati sore, padahal diam-diam ia baru saja mengirim 3 gadis ke Phnom Penh menggunakan jalur laut tak resmi. Yang satu sempat ribut di pelabuhan, kata suara dari ponsel satelit di tangannya. Tapi sudah beres. Raymond tak menjawab. Ia hanya menarik napas, menyimpan ponsel ke saku dan melangkah perlahan ke ruang belakang rumah. Di balik dinding ruang makan, tergantung peta laut rute pelayaran antara Batam dan Kamboja dengan garis merah samar yang menunjukkan titik-titik transit gelap. Bagi tetangga, Raymond dikenal ramah. Ia menyumbang untuk masjid lokal, kadang memberi sembako ke warga pesisir. Tapi tak ada yang tahu bahwa rumahnya bukan sekadar tempat tinggal, itu pusat transit manusia. Setiap pekan, 2-4 perempuan muda dikirim dari berbagai daerah, Sumba, Bima, Tulungagung, Samarinda. Mereka datang dengan koper kecil dan harapan besar. Raymond selalu menyambut mereka dengan senyum dan kata-kata penuh keyakinan. Kalian akan kerja di restoran mewah, katanya. Digaji dolar. Bisa bantu keluarga di kampung. Tidak pernah ada wawancara. Tidak ada pelatihan. Hanya 1 hari istirahat di rumah itu, sebelum mereka dibawa diam-diam ke perahu cepat, lalu hilang dalam malam. Suatu sore, saat gerimis mengguyur pelan atap rumah, seorang gadis bernama Sari tampak ragu. Ia tak makan siang. Matanya bengkak. Kamu yakin ini aman, Kak? Tanyanya pada Raymond. Ia masih mengenakan jaket sekolahnya. Raymond hanya tersenyum, lalu menyentuh bahu gadis itu dengan lembut. Kalau kamu niat bantu orang tua, kamu harus berani. Di malam yang sama, Sari hilang bersama 2 gadis lainnya. Esok paginya, Raymond kembali duduk di dermaga, menyeduh kopi sambil menatap laut. Pikirannya jernih, wajahnya tenang, tapi di tangannya, pesan baru masuk dari mitra gelapnya di Phnom Penh. Yang satu tidak patuh. Kami urus. Raymond tersenyum tipis. Tapi di tempat lain, di gedung Interpol Regional Singapura, agen Rachel Yeoh menatap layar komputer dengan sorot mata tajam. Ada foto rumah Raymond, data perlintasan laut gelap, dan nama-nama perempuan yang hilang. Di tangannya, surat perintah operasi gabungan sedang menunggu tanda tangan terakhir. Dan di balik wajah tenang Raymond di ujung dermaga, bayangan besar sedang mengintai, kebenaran mulai bergerak mendekat. Sari terbangun dalam gelap. Udara di sekitarnya lembab dan berbau karbol basi. Ia menggeliat, mencoba duduk, tapi tubuhnya lemah. Perutnya terasa nyeri luar biasa, seperti disayat dari dalam. Tangannya meraba-raba, dan saat menyentuh perban lusuh di bawah tulang rusuk kiri, ia meringis. Pandangannya kabur, tapi ia bisa mengenali kasur tipis di bawah tubuhnya, selimut robek, dan kipas tua yang berdengung pelan di langit-langit. Matanya mulai menyesuaikan diri dengan cahaya remang. Ia melihat jeruji besi di pintu, sebuah ember plastik di pojok ruangan, dan dinding-dinding kusam penuh bercak jamur. Di mana aku? Gumamnya lirih. Potongan-potongan ingatan datang perlahan. Ia ingat rumah mewah di Batam. Ia ingat sosok Raymond, pria Malaysia bermata lembut yang menjanjikan pekerjaan bergengsi di Kamboja. Ia ingat senyum itu, senyum yang sekarang terasa seperti jerat. Lalu kapal cepat, lalu gedung besar di Phnom Penh. Tidak ada restoran, tidak ada meja saji atau pelatihan kerja. Yang ada adalah ruang gelap, komputer, dan instruksi dari pria-pria asing yang memaksa mereka menipu lewat aplikasi kencan. Menjadi umpan. Menggoda pria-pria kesepian di luar negeri untuk mengirimkan uang. Sari menolak. Ia menangis. Ia memohon pulang. Dan setelah itu, semuanya kabur.
Seseorang memukulnya. Kepalanya dibenturkan. Dan ketika ia sadar kembali, sudah ada luka besar di tubuhnya. Ginjalmu diambil. Bisik seorang gadis di bilik sebelah, suara gemetar, terdengar dari balik tembok. Sari tak bisa berkata apa-apa. Matanya menatap kosong ke atas. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia baru 19 tahun. Ia hanya ingin membantu ibunya yang sakit di Tulungagung. Ingin sekolah adiknya berlanjut. Tapi kini tubuhnya rusak. Dan ia bahkan tak tahu apakah ia masih akan hidup. Langkah kaki terdengar dari luar. Pintu besi dibuka paksa. Seorang pria bertubuh besar masuk, membawa sepiring nasi dingin. Ia meletakkannya di lantai, lalu menatap Sari seperti menilai barang dagangan. Kau kuat juga ternyata, katanya. Tapi jangan harap keluar dari sini. Pintu ditutup. Kunci diputar. Sari menatap nasi itu. Ia lapar. Tapi rasa sakit di tubuhnya lebih besar dari rasa lapar. Di tempat lain, ribuan kilometer dari ruangan itu, agen Rachel Yo membuka foto-foto korban. Di antaranya, gambar paspor Sari, dikirim diam-diam oleh mantan anak buah Raymond yang kini menjadi informan. Wajah Sari di foto itu masih tersenyum. Rambutnya diikat dua, matanya penuh harapan. Rachel mengepalkan tangan. Kita terlambat menyelamatkannya, katanya pelan. Tapi tidak akan untuk yang berikutnya. Di layar monitor, titik lokasi Raymond di Batam masih bergerak. Tapi Rachel tahu, waktu mereka untuk bertindak tak lagi panjang. Jika terlambat sedikit saja, akan ada lebih banyak gadis seperti Sari yang tak pernah kembali utuh. Atau tidak kembali sama sekali. Malam mulai menyelimuti Batam dengan kabut tebal yang datang dari laut. Angin berhembus pelan, membawa aroma asin yang menenangkan. Namun bagi tim Interpol yang kini berada di tengah hutan gelap di sekitar rumah Raymond, semuanya terasa jauh dari tenang. Agen Rachel Yo berdiri di bawah pohon besar. Matanya tajam menatap ke rumah Raymond yang terletak di ujung dermaga. Dihiasi lampu-lampu kecil yang membuat rumah itu tampak seperti istana kecil di malam hari. Namun, di balik keindahan itu, ada begitu banyak penderitaan yang tersembunyi. Rachel menarik napas dalam-dalam, merasakan tekanan yang menguar di udara. Posisi aman, bisiknya pada radio komunikasi yang terhubung dengan timnya di sekitar rumah. Semua tim di posisi. Kita tunggu perintah. Jawab suara tenang dari radio. Rachel mengangguk pelan. Dalam beberapa jam terakhir, mereka sudah mengumpulkan bukti yang cukup kuat. Tidak hanya laporan dari korban yang telah berhasil diselamatkan, tetapi juga rekaman aktivitas yang membuktikan Raymond adalah bagian dari jaringan internasional perdagangan manusia yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Tapi malam ini adalah malam yang menentukan. Mereka harus menangkap Raymond tanpa meninggalkan jejak. Jika ia kabur, mereka mungkin tak akan pernah bisa melacaknya lagi. Di dalam rumah, Raymond duduk santai di ruang tamu, memeriksa layar ponselnya dengan wajah dingin. Ia menerima pesan dari Phnom Penh, tempat para korban kini sedang dipaksa bekerja. Ada laporan tentang salah satu gadis yang mencoba melawan, namun sudah berhasil ditangani. Raymond hanya tersenyum tipis, tak merasa terganggu sedikitpun. Ia merasa, seolah-olah dunia ini sudah berada di bawah kekuasaannya. Semua urusan, dari perdagangan manusia hingga jaringan penipuan online, terkendali dengan sempurna. Ia tak merasa takut akan apapun, karena selama ini ia selalu berhasil menghindari kejaran pihak berwenang. Namun ia tidak tahu, malam ini adalah malam terakhirnya sebagai pelaku bisnis gelap yang begitu licin. Di luar, kapal patroli Interpol sudah siap, dengan mesin menyala pelan. Tim yang dipimpin oleh Rachel sudah mengepung rumah itu dari dua arah, siap melakukan penyergapan dalam hitungan detik. Pukul 22.47, operasi dimulai. Dua helikopter Interpol yang terbang rendah memberikan sinyal, dan begitu mereka mencapai posisi yang ditentukan, semuanya bergerak. Tim di darat menyusuri pantai secara perlahan, menyelinap melewati semak-semak dan pepohonan untuk memastikan mereka tak terdengar oleh anjing penjaga yang berkeliaran di sekitar rumah. Sementara itu, Rachel memimpin tim di kapal cepat yang bergerak dengan diam menuju dermaga belakang rumah Raymond. Mereka akan menyerbu dari dua arah sekaligus. Jangan biarkan dia kabur ke laut. Pastikan semua pintu terkunci, bisik Rachel melalui radio, suaranya penuh ketegasan. Di dermaga,
Anjing penjaga yang sejak tadi berbaring di dekat pintu tiba-tiba menggonggong keras, mengganggu ketenangan malam. Raymond, yang duduk di ruang tamu, langsung menoleh dengan tatapan curiga. Ia tahu ada yang tak beres. Siapa itu? Raymond bertanya keras, sambil berdiri dan berjalan cepat menuju pintu. Belum sempat ia membuka pintu, suara yang sangat keras menggema dari luar. Raymond Tan. Ini Interpol. Angkat tangan dan keluar. Raymond terperanjat, tubuhnya tegang. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tas kecil di samping kursinya dan berlari menuju pintu belakang. Ia tahu persis, ini adalah akhir dari perjalanannya. Di luar, tim Interpol sudah siap menyambutnya. Dari dermaga, 2 agen berpakaian hitam dan dilengkapi dengan rompi pelindung melompat ke atas speedboat putih yang terparkir di dekat sana, sementara 2 agen lainnya mengikuti dengan cepat. Raymond merasa kepanikan merayap. Tangannya gemetar saat ia membuka pintu belakang dan berlari menuju speedboat. Di dalam tas kecil yang dibawanya, terdapat paspor palsu, uang tunai, dan 1 senjata api, persiapan untuk pelarian yang kini tampak sia-sia. Ketika mesin speedboat hampir menyala, terdengar suara berdebam keras di sampingnya. 2 agen Interpol tiba-tiba melompat ke atas speedboat dan langsung menendang tangan Raymond yang memegang pistol, membuat senjatanya terlempar ke laut. Jangan bergerak, salah satu agen teriak. Raymond berusaha melawan, memukul balik salah satu agen dan mencoba menarik tubuhnya ke kursi pengemudi. Namun, agen lainnya yang lebih besar langsung menahannya dan membanting tubuhnya ke dek kapal dengan siku menekan lehernya. Kamu ditangkap atas nama Interpol dan Polri, dengan dugaan perdagangan manusia dan penyiksaan internasional, kata agen itu dengan suara tegas. Raymond meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, namun tinju keras menghantam rahangnya. Darah mengalir dari mulutnya, dan kedua tangannya segera diborgol. Rachel yang menyaksikan dari kejauhan mendekati Raymond dengan tatapan dingin. Wajahnya tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ia mendekatkan senjatanya dan memandang Raymond yang terbaring lemah di dek speedboat. Kau pikir bisa terus bersembunyi di sini? Rachel bertanya dengan suara yang sangat tenang. Kami sudah mengawasi kamu selama berbulan-bulan. Semua pesanmu, semua transaksi, semua pengiriman, bahkan orang yang kamu percaya di Kamboja sudah bekerja sama dengan kami. Raymond terdiam, matanya melebar, terkejut. Ternyata, lingkaran pengkhianatan yang ia bangun selama ini sudah masuk begitu dalam. Ia tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Sementara itu, suara ombak terus bergulung di sekitar mereka, menciptakan irama yang menambah ketegangan di antara mereka. Speedboat yang tadinya ia harapkan akan membawanya melarikan diri kini menjadi tempat penangkapannya yang paling memalukan. Setelah penangkapan Raymond Tan, malam itu, suasana Batam yang tenang seakan berubah drastis. Rumah yang sebelumnya tampak megah dan menyembunyikan begitu banyak rahasia kini menjadi pusat perhatian. Tim Interpol yang berhasil menangkap Raymond merasa sedikit lega. Namun mereka tahu ini baru permulaan dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Raymond dibawa ke kantor Interpol di Singapura untuk proses interogasi lebih lanjut. Sementara itu, Rachel Yeoh memimpin timnya untuk memastikan bukti-bukti yang ditemukan di rumah Raymond diselidiki secara mendalam. Meski Raymond sudah tertangkap, jaringan yang dia jalankan masih tetap hidup dan lebih besar dari yang mereka duga. Di ruang interogasi yang sunyi, Raymond duduk di kursi baja dengan tubuh penuh luka. Wajahnya yang tampak bengis sebelumnya kini memar dan dipenuhi rasa kesakitan. Meski begitu, dalam matanya, masih ada sisa-sisa arogansi yang seolah mengatakan bahwa ia belum kalah. Tangan terborgol di meja, namun itu tidak menghalangi sikap angkuhnya. Rachel Yeoh berdiri di hadapannya, membuka berkas bukti transaksi yang mengaitkan Raymond dengan perdagangan manusia, penyiksaan, hingga jaringan penyelundupan organ. Di tangan Rachel, ada satu berkas yang lebih tebal dari yang lain, berkas yang berisi informasi tentang seorang pria yang tidak asing lagi bagi Raymond. Namanya, Richard Law, atau yang dikenal dengan sebutan Tuan X. Kau pikir kamu hanya bagian kecil dari bisnis ini? Tanya Rachel dengan tenang. Raymond, kami tahu siapa yang ada di balik semua ini. Kami tahu siapa dalang sebenarnya. Kami sudah memantau jejakmu selama berbulan-bulan. Satu nama selalu muncul, Richard Law. Raymond tidak memberikan reaksi. Ia hanya menatap Rachel dengan tatapan kosong, seolah menantang.
Jika kamu tidak bicara sekarang, kami akan mencari Richard Law sendiri. Kami akan menghancurkan semua yang kau bangun, satu persatu, kata Rachel dengan nada yang lebih tegas. Namun, jika kau bicara, mungkin kami bisa sedikit meringankan hukumanmu. Raymond diam. Ia tahu betul siapa itu Richard Law. Seorang pria yang berasal dari Hong Kong yang beroperasi dalam dunia gelap, memiliki jaringan luas yang mencakup perdagangan manusia, penyelundupan organ, dan berbagai kejahatan lainnya. Tuan X adalah sosok yang tak pernah tampak di permukaan, namun selalu ada di balik layar, mengendalikan segala sesuatunya. Rachel menatap wajah Raymond yang kini sedikit berubah. Sepertinya kata-katanya mulai menyentuh hatinya yang keras. Dia lebih besar dari kalian, Raymond akhirnya berkata dengan suara pelan, tapi penuh kebencian. Dia punya orang di mana-mana, bahkan mungkin di kantor kalian. Rachel tidak terkejut dengan jawaban itu. Ia sudah mengira bahwa Richard Law adalah aktor utama dalam jaringan ini, yang telah lama dilindungi oleh kekuatan besar dan memiliki pengaruh yang tak terhitung. Di mana dia sekarang? Tanya Rachel, matanya menyipit tajam. Raymond menunduk. Dia ada di Bangkok. Tanggal 18, ada pertemuan dengan beberapa orang dari Rusia dan Taiwan. Tempatnya selalu berpindah-pindah. Tapi aku tahu titik kumpul awalnya. Aku bisa memberitahumu. Rachel mengangguk pelan, meskipun tidak ada yang bisa dibaca dari ekspresinya. Kamu baru saja membuat keputusan besar, Raymond. Beberapa jam setelah percakapan itu, sebuah operasi baru dimulai. Tim Interpol segera bergerak ke Bangkok dengan informasi yang baru saja didapat. Mereka harus cepat. Informasi dari Raymond menunjukkan bahwa Tuan X sudah bersiap untuk melakukan pertemuan dengan mitra-mitranya, dan ini adalah kesempatan mereka untuk menggulingkan jaringan gelap ini untuk selamanya. Pukul 12 malam, di salah satu hotel mewah di jantung kota Bangkok, suasana di dalam lounge terasa sangat tenang. Pria bertubuh besar mengenakan jas abu-abu duduk santai di salah satu sudut ruang yang mewah. Itu adalah Richard Law, yang dikenal oleh banyak orang sebagai Tuan X. Ia sedang menunggu pertemuan yang sangat penting. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir bagi dirinya untuk menjalani kehidupan penuh kekuasaan yang ia banggakan. Di luar, sebuah mobil hitam berhenti dengan diam di depan pintu hotel. Tim agen Interpol, yang telah menyamar sebagai investor gelap, segera bergerak dengan hati-hati menuju ruang pertemuan yang telah ditentukan. Satu persatu, mereka menyusup ke dalam hotel, berpencar di antara para tamu yang tak curiga. Rachel Yeoh dan timnya sudah siap dengan rencana penyergapan yang matang. Mereka tahu betul bahwa Richard Law bukan orang biasa. Jika mereka lengah sedikit saja, pria itu bisa hilang begitu saja, membawa semua jejak yang mengarah padanya. Begitu semua agen berada di posisi, sinyal pun diberikan. Dalam hitungan detik, tim Interpol menerobos masuk, menahan pintu ruang pertemuan, dan mengepung Richard Law. Kejutan itu datang begitu cepat, membuat Richard hanya sempat berdiri dan berbalik dengan kaget. Richard Law, kamu ditangkap atas nama Interpol, kata Rachel dengan suara tegas, sambil menunjukkan tanda pengenal. Richard, yang merasa terkejut, segera berusaha melawan. Ia meninju salah satu agen yang mencoba menangkapnya, namun jumlah tim Interpol yang tiba-tiba begitu banyak membuatnya tak bisa berbuat banyak. Dengan cepat, 4 agen lain menahan tubuhnya dan dalam hitungan detik, ia terjatuh ke lantai dengan wajah berdarah. Ia ditelungkupkan, diborgol, dan wajahnya ditekan ke karpet mewah hotel tersebut. Sangat disayangkan, Richard, kata Rachel dengan nada yang penuh penekanan. Jaringanmu sudah runtuh. Di balik kesuksesan operasi ini, ada banyak cerita yang masih belum terungkap. Jaringan perdagangan manusia internasional yang telah merenggut nyawa dan masa depan banyak orang kini semakin dekat dengan kehancurannya. Namun, meskipun Richard Law telah tertangkap, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Siapa lagi yang terlibat dalam jaringan ini? Berapa banyak korban lain yang belum ditemukan? Operasi ini baru saja dimulai. Dan meskipun Richard Law telah ditangkap, pekerjaan mereka belum selesai. Karena meskipun para penjahat ini telah jatuh, kebenaran masih harus ditemukan, dan beberapa jalan menuju keadilan masih panjang dan penuh bahaya. Meski Richard Law telah ditangkap, masih banyak bayang-bayang gelap yang mengintai. Tim Interpol tahu bahwa meskipun mereka berhasil menembus lapisan luar dari jaringan perdagangan manusia ini,
Akar dari jaringan itu masih sangat dalam dan berbahaya. Dengan Richard Law di tangan mereka, ini bukanlah akhir. Malah, ini adalah awal dari babak baru dalam operasi besar yang mengungkap kejahatan lintas negara yang telah merenggut banyak nyawa dan merusak hidup begitu banyak orang. Pagi setelah penangkapan Richard, Rachel Yeoh duduk di ruang rapat Interpol di Singapura, menatap layar monitor yang penuh dengan data dan foto-foto korban. Di atas meja, ada dokumen yang penuh dengan rincian transaksi yang melibatkan ribuan orang tak berdosa, para wanita muda yang terperangkap dalam jeratan perdagangan manusia. Masih banyak yang belum kita temukan, kata Rachel, berbicara pada timnya yang serius mendengarkan. Richard mungkin terjatuh, tapi itu tidak berarti jaringan ini hancur. Dia hanya bagian dari sistem yang jauh lebih besar. Kita harus mencari lebih banyak petunjuk, lebih banyak orang yang terlibat. Tim Rachel yang terdiri dari agen-agen berpengalaman mulai menganalisis kembali data yang didapat dari Raymond Tan, yang juga memberi informasi lebih lanjut tentang jaringan gelap yang dioperasikan oleh Richard Law. Ada satu hal yang terus menghantui mereka, sebuah grup telegram gelap yang disebut Pasar Gelap, yang di dalamnya berisi transaksi organ dan perekrutan pekerja ilegal untuk negara-negara tujuan perdagangan manusia. Jika kita bisa menyusup ke dalam grup ini, Rachel melanjutkan, mungkin kita bisa menemukan lebih banyak nama, lebih banyak lokasi, lebih banyak orang yang terlibat. Bahkan mungkin kita bisa menemukan siapa lagi yang terlibat dalam jaringan ini. Rachel menghubungi agennya yang tersembunyi di berbagai negara, meminta mereka untuk mencari tahu lebih lanjut tentang grup Telegram tersebut. Tidak mudah untuk menembus jaringan ini. Richard Law, yang sudah tertangkap, memiliki banyak orang kepercayaan yang siap menghapus jejak dan memusnahkan bukti-bukti. Itu adalah tantangan besar bagi mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan. Sementara itu, di Indonesia, Sari sedang berjuang untuk menemukan kedamaian setelah peristiwa yang menimpanya. Meskipun ia sudah dipulangkan ke Indonesia dan mendapat perawatan medis, luka fisik di perutnya yang akibat pencurian ginjal belum sepenuhnya sembuh. Namun, luka yang lebih dalam dan sulit disembuhkan adalah luka emosional yang terus menghantuinya. Setiap malam, Sari terbangun dari mimpi buruk, teringat pada kejadian itu, teringat saat ia dipaksa bekerja sebagai penipu online di Kamboja. Terkadang, saat ia melihat wajah ibunya yang cemas, ia merasa kesulitan untuk berbicara. Sepertinya, rasa malu dan takut akan terus mengikutinya. Namun, ia tahu ada yang harus dilakukan. Ada banyak perempuan seperti dirinya yang masih terjebak dalam jaringan itu. Jika ia tidak berbicara, siapa lagi yang akan? Sari memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwajib. Ia berani untuk memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi padanya di Kamboja. Semua detail yang ia ingat, semua tempat yang pernah ia lewati, dan setiap orang yang ada di dalam sindikat itu. Setiap petunjuk yang ia berikan menjadi kunci penting dalam mengungkap sisa jaringan yang masih berjalan. Di Bangkok, sebuah langkah besar dilakukan untuk melumpuhkan sindikat ini. Setelah penangkapan Richard Law, tim Interpol tak henti-hentinya melanjutkan pencarian mereka, bekerja sama dengan tim dari Thailand. Mereka menggunakan setiap petunjuk yang ada, termasuk informasi tentang grup Telegram gelap yang terus beroperasi. Namun, mereka menghadapi masalah besar. Sebagian besar anggota sindikat ini sudah sangat terlatih dalam bersembunyi. Mereka menggunakan teknologi canggih, enkripsi pesan, dan identitas palsu untuk menghindari deteksi. Salah satu operasi besar yang dilancarkan oleh Interpol adalah serangkaian penyergapan terhadap beberapa lokasi di Bangkok yang diduga terhubung dengan jaringan gelap ini. Salah satunya adalah sebuah rumah mewah yang digunakan untuk menampung perempuan-perempuan yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri. Rumah itu, yang terlihat seperti tempat yang aman, ternyata adalah pusat perekrutan dan pelatihan korban baru yang akan dijual ke negara lain. Disinilah mereka dilatih untuk menipu dan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Ketika tim Interpol menyerbu rumah itu, mereka menemukan bukti-bukti baru yang menghubungkan sindikat ini dengan beberapa pejabat tinggi di berbagai negara. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya jaringan ini telah menembus batas-batas hukum dan negara. Setelah semua upaya untuk menghancurkan jaringan perdagangan manusia itu, ada satu hal yang tetap menjadi fokus utama, masa depan para korban. Sari, seperti banyak wanita lainnya, tak hanya kehilangan fisiknya, tetapi juga masa depannya yang telah direnggut oleh para penjahat tersebut. Namun, meskipun perjalanan menuju pemulihan sangat berat, Sari mulai menemukan secercah harapan. Berbagai lembaga bantuan internasional datang untuk mendukung para korban,
memberikan mereka pelatihan keterampilan dan kesempatan untuk kembali bangkit. Bagi Sari, perjalanan ini baru saja dimulai. Meskipun bayang-bayang kejahatan masih menghantuinya, ia kini memiliki kendali atas hidupnya dan bertekad untuk membantu wanita-wanita lain yang masih terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Rachel Yeoh dan tim Interpol, sementara itu, merencanakan langkah besar selanjutnya. Meskipun banyak yang telah tertangkap, mereka tahu bahwa perang melawan perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir ini tidak akan berakhir dengan mudah. Tetapi mereka juga tahu satu hal, kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Dan di balik setiap langkah mereka, ada harapan baru yang tumbuh, dari setiap korban yang berhasil diselamatkan dan setiap jaringan yang dihancurkan.